Hai gengs, halo semuanya, selamat datang dan salam kenal buat kalian yang baru ke channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Oke, di video kali ini kita sudah berada di kota Lembang nih gengs ya, dan kita mau menuju ke sebuah wisata yang sudah cukup lawas. Aku yakin kalian pasti semua rata-rata sudah pernah main ke sini ya, karena ini sudah cukup lawas nih, tapi masih worth it banget nih buat kalian yang belum pernah ke sini. Apalagi ya, ini letaknya berada di Jalan Grand Hotel nomor 33E Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Ini di atas ya, di kota Lembang itu gengs. Dan ini kalian bisa ketikkan langsung di Google Maps ya, floating market nih gengs, titiknya udah akurat banget deh. Untuk jam beroperasi masih sama seperti yang dulu ya, tiap hari weekday itu dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam, dan kalau Sabtu itu sampai jam 9 malam, dan kalau Minggu sampai jam 7 malam ya. Ya seperti itu ya gengs, nggak pernah berubah. Dan ini area parkirnya memang terkenal dan juga luas banget ya gengs. Ini muat banyak sekali mobil di sini, bahkan bus-bus gede pun bisa masuk ke sini aman. Oke, dan untuk area masuknya atau gerbang utamanya itu masih sama seperti yang dulu ya, seperti rumah gitu modelnya. Dan kita bisa langsung masuk ke dalam nih. Untuk harga tiketnya pun masih sama ya, nggak berubah gengs. Per orang itu sekitar 40 ribuan ya gengs ya, maupun weekend atau weekday. Dan itu sih termasuk minuman ya. Minuman itu ada 3 jenis ya, seperti kopi, ada susu, dan juga ada es krim. Nah ini wahana-wahana yang ada di sini yang terbaru, kalian bisa menikmati nanti di dalam ya. Dan itu di luar harga tiket. Seperti ini masih sama ya, terawat, bersih, dan rapi. Dan pintu masuknya sekarang udah canggih juga seperti itu tuh. Nah itu dia ya tiketnya yang bisa kita tukarkan dengan minuman ya. Nah kalian ikutin video ini sampai habis ya, karena aku akan ajak kalian keliling floating market untuk melihat situasi terbaru di tahun 2026 nih gengs. Kita baru masuk ke dalam ya, suasananya menjelang tahun baru tanggal 27 Desember nih. Kita ada jalannya kereta. Dan di sini ternyata banyak wahana-wahana baru yang seru-seru dan semakin asik ya. Dan semua tanamannya terawat banget sekali nih gengs. Berarti terawat nih, tempat wisatanya ya bagus sekali nih. Jadi masih cocok untuk kalian di tahun 2026 ini untuk berliburan ke sini. Wah, itu ada perahu-perahu yang seru ya. Nanti aku jabarkan harga-harganya nih. Yang pasti asik banget nih sekarang nih gengs. Jadi semakin bagus. Dan inilah harga tiket permainan perahu di sini ya, permainan air di sini. Harga tidak mengikat ya, bisa berubah sewaktu-waktu gengs. Dan untuk naik perahu seperti ini kurang lebih 30.000 per orang hitungannya ya. Itu ada modelnya naga gitu gengs. Wah keren deh. Lalu ini ada kereta danau ya. Jadi kereta akan mengitari area danau nih. Ini kena 30.000 juga per orang, atau 35.000 gitu kalau nggak salah saat weekendnya gengs. Dan ini salah satu wahana terbaru yang sangat menarik karena kita memiliki area floating market yang sangat indah ya. Kita melewati danau dan hutan-hutan, nanti ada melewati sawah juga. Bagus banget untuk berfoto-foto nih gengs. Dan estetik banget kalau kita naik kereta ini ya. Oke, sekarang aku ajak kalian untuk keliling ya. Kalian bisa menikmati video ini nih. Aku nggak akan komentar lagi karena ini tempatnya beda-beda dan banyak pilihannya. Ini untuk membeli tiket kereta di sini nih gengs. Ini ada toko lukisan dan aksesoris ya. Merchandise lah. Dari arah masuk tadi kita menuju ke kiri dulu ya. Ini sudah ada jual baju-baju gitu ya, clothing. Dan di sisi belakang ini ada area musolanya ya, lalu ada tempat untuk wudhunya juga, lumayan besar sih dan adem di sini. Lalu menempel di sebelahnya ini area restoran nasi timbel gitu gengs ya, tempatnya cukup enak, bersih dan rapi, cukup luas juga nih dalamnya. Kita lanjut lagi, dan sisi sebelah kanan ini ada area namanya Kyotoku ya, ini seperti suasana Jepang itu. Dan untuk masuk ke dalam ini tidak ada tiket masuk, free ya. Tapi kita untuk berfoto-foto di dalam ini disewakan baju kimono gitu modelnya. Waduh, harganya mulai dari 75 ribuan gengs. Untuk itu per jam ya.
Nah, kita maju ke depan lagi. Di sini ada area bermain anak-anak ya. Ini cukup luas nih, ada area outdoornya seperti ini. Kalau lagi nggak hujan sih oke nih ya. Dan di dalam itu nanti di depan ada bangunan untuk indoornya. Jadi bermain aman nih, nggak kepanasan dan juga nggak kehujanan ya. Nah, untuk bermain di sini itu 100.000 ya, gengs. Itu kalau nggak salah per jam deh, gengs ya. Dan itu termasuk kos kaki, free juga ya. Nah, ini banyak permainan-permainan di sini tuh. Ini untuk tanahnya ini rumput sintetis jadi aman untuk yang outdoornya. Dan indoornya bagus banget deh, gengs. Itu namanya Twinkle Twinkle ya. Jadi kalian lihat sendiri nanti deh, cakep loh, gengs. Oke, kita mau langsung masuk ke area floating marketnya, kulinerannya dulu ya. Karena kan di sini itu memang yang menjadi utamanya itu kulinerannya itu ya, floating market. Ini menjual souvenir, tempelan-tempelan kulkas gitu. Mana mereka? Oke, ikutin aku ya, kita menjelajah ke area kulinerannya nih. Rame banget. Ini suasana liburan Nataru ya. Nah, yang menarik dari floating market ini, untuk makanan di sini tuh murah-murah dan bersahabat sekali ya. Harganya mulai dari 15 ribuan loh, gengs. Dan pilihan makanan itu cukup banyak nih, mengitari daerah danaunya ini ya, danau besarnya. Nah, untuk makan di sini itu menggunakan koin ya. Koin itu ditukarkan mulai dari nilainya 5.000, 10.000, 20.000 dan 50.000. Nah, kalian juga harus ingat ya, semua koin yang sudah kalian tukarkan sudah tidak bisa di-refund lagi sekarang, gengs. Atau kalian harus habiskan ya. Kalau enggak ya kalian bawa pulang deh kenang-kenangan kalau misalnya sisa. Dan aku suka dari floating market ini, walaupun tempat makan seperti ini, tapi areanya itu bersih dan rapi ya. Itu kalian lihat ya, itu petugas kebersihannya selalu keliling mencari sampah-sampah yang terjatuh atau tercecer, langsung diangkat sama mereka. Jadi kita untuk makan di sini juga nyaman. Udah nyampe. Nah, akhirnya kita sampai ke titik paling terakhir ya. Dan di sini ada sate Marangi, ngantri juga nih, gengs. Jadi tertarik ya, wangi juga tuh. Wah, mantap nih, gengs. Kita langsung order deh sini. Teh, 50 aja. Ada minimal nggak sih? Nggak ada, minimal jadi 5.000 tuh Kak Koin. Oh, ada. 50 jadi 55.000, ada taxnya 10% Kak. Oke, bisa kris bisa ya. Bisa.
video ya Teh? Ya boleh silahkan. Ramai dari kapan nih? Udah 2 minggu kemarin udah ramai. Udah ramai. Ya. Ini ada es krim, yaitu gelato ya. Smallnya 5.000. Ini sih ya Kak, sorry ya. Nah, setelah melewati area makanan-makanan, nah ini ada satu bangunan indoor gini seperti rumah Kenia. Ini seperti miniatur kereta gitu, gengs. Wah, buat yang kalian suka nih, bagus banget nih, gengs. Oh, udah gak ada ya. Jadi kecil doang loh isi dia. Iya. Dari kereta-kereta ini kita maju lagi ke depan. Nah, kita ketemu permainan virtual seperti ini ya. Masih ada ternyata loh, gengs. Ini padahal udah lama dari dulu ya. Dan ini jenis permainannya juga beda-beda tuh. Jenis kursinya ada yang sendiri, ada yang berdua, dan ada teater juga di sini. Nah, di sini jalur kereta melewati daerah sini juga loh. Jadi semakin seru deh, semakin ramai. Setelah puas makan, kita lanjut perjalanan lagi ya. Kita mau menuju ke Rainbow Slide nih, gengs. Kita mau main prosotan yang cukup terkenal dan juga legend itu ya. Prosotannya panjang dan tinggi banget, gengs. Seru deh. Lokasi Rainbow Slide ini boleh dibilang di dataran yang paling tinggi ya, gengs. Jadi terlihat dari bawah, dari danau gitu ya. Nah, seru banget nih. Udah lama gak kesini ya. Kira-kira mungkin 3 tahun yang lalu nih kesini terakhir. Oke, akan ikut Cirosi nih kayak dompet legend. Iya ya. Serius lo, ikut kilo anak lo di sini sama kita. Untuk bermain Rainbow Slide ini per orang dikenakan 30.000 untuk sekali merosot ya, dari atas ke bawah itu, dan 80.000 kalau kalian mau seharian berkali-kali bebas nih, gengs. Nah, lebih seru yang mana? Kalau kalian suka sih mendingan yang 80.000 ya, karena nggak rugi hitungannya, bisa berkali-kali.
Kita lanjut lagi ya, kita melewati area kereta, ada kereta sawah juga, dan ini area permainan adrenalin ya. Nah, di sini ada Flying Fox, ada manjat-manjat gitu ya, permainan adrenalin. Ini kenakan 35.000 per anak, gengs. Dan juga di sebelah sananya itu ada ATV, jalurnya hanya panjang gitu ya, modelnya 30.000 juga per 15 menit, gengs, per anak ya, per motor. Nah, ini kita masuk lagi ke depan. Ini banyak promo-promo makanan gitu ya, jajan-jajanan. Dan di depannya lagi ini ada Rabbit House ya. Untuk Rabbit House ini sekitar 25.000 per anak nih. Sudah termasuk makanannya ya. Dan untuk area Rabbit House ini jauh lebih bagus dibanding terakhir kita kesini ya. Ini rumputnya menggunakan rumput sintetis semua, jadi terlihat rapi banget ya gengs, dan bagus dan juga bersih. Cuman lebih rapi sekarang. Nah, dari sini kita langsung dekat ke area wahana yang terbaru di sini yang paling terakhir, yaitu go-kart, gengs. Ini dulu tempat kereta api gitu ya. Sekarang dijadikan arena go-kart seperti ini ya. Dan untuk tiket permainan go-kart ini 60.000 selama 5 menit. 5 menit lumayan, gengs, bisa 3 atau 4 kali putaran gitu, gengs. Karena tergolong permainan paling baru, ini antriannya lumayan banget, gengs ya, bikin males juga jadinya karena panjang sekali. Ya walaupun permainannya selama 5 menit, tapi lumayan kalau panjang begini, gengs, antriannya ya. Nah, yang menariknya untuk go-kartnya ini walaupun outdoor, tapi go-kart ini listrik ya. Jadi tidak ada polusi sama sekali, tidak ada suara, senyap gitu, gengs. Jadi asik juga mainnya sih. Nah, masih di area go-kart, ini ya permainan virtual lagi ya. Ini keren banget sih, gengs. Banyak sekali permainan virtual di sini, dan juga ada teater 4D mini gitu ya, seperti yang di tempat tadi. Wah, mantap deh. Dan kita kembali lagi ke daerah danau, tempat makanannya tadi ya. Nah, di sini tempat dermaga untuk kapal-kapal berlabuh nih untuk gantian main ya. Dan kita naik kapal yang berkeluarga itu, satu kapal itu 100.000 untuk 15 menit. Dan ternyata setelah dinaikin, ternyata 15 menit itu lama juga loh kalau di air gini ya, gengs. Dan pilihan kapalnya udah banyak nih. Nah, kita pilih yang seperti ini ya. Jadi bisa sampai dengan 8 orang, gengs. Asik deh. Cece mana? Cece mana, Georgia? Para pelaku bebek warna hijau yang pertama naik ya kak, yang pertama naik kepada yang baru main. Waktunya sudah habis, bisa kembali ke dermaga. Yang pertama.
Oke deh gengs, sekian dulu video kali ini ya. Semoga informasi yang kita buatkan ini berguna dan bermanfaat nih. Walaupun sudah lawas, tapi masih bagus dan asik nih untuk bermain di sini ya. Terima kasih buat supportnya, terima kasih yang sudah nonton sampai habis ya. Yang belum klik subscribe, dong sekarang juga diklik tombol subscribe-nya. Dan tanda loncengnya diaktifkan juga, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita lagi. Oke, sampai jumpa video berikutnya ya gengs. Bye-bye.